Hai, Assalamualaikum sahabat Warung Muslim, Sem Privyet, Kak Dila, kalian semuanya apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada. Kali ini masih bersama aku Mawar, dan hari ini aku mau sharing ke kalian. Tapi ini tuh akan sedikit berbeda karena aku mau sharing ke kalian sambil menonton dan mereact pengalaman-pengalaman yang paling unik yang pernah aku alami dan aku lihat selama aku di Rusia. Selama aku di Rusia itu ada banyak hal-hal unik yang aku alami dan juga aku lihat yang mana sebelumnya belum pernah sama sekali aku lihat selama aku di Indonesia. So hari ini aku mau sharing ke kalian 10 pengalaman terunik yang pernah aku alami di Rusia. Nomor 10 itu yang paling unik loh, so jangan kemana-mana, tetap bersama aku. So teman-teman, langsung aja kita lihat video yang pertama. Jadi ceritanya teman-teman, pas aku jalan-jalan ke Moskow, aku itu heran lihat di tengah-tengah kota itu ada banyak kotak-kotak gitu, dan itu banyak. Jadi aku bingung apa itu, ternyata itu toilet umum guys. So langsung aja kita lihat videonya. Kalau kalian lagi jalan-jalan di Moskow dan tiba-tiba mau ke toilet, kalian jangan khawatir guys, karena di sini itu ada toilet umum di tengah-tengah kota. Bentukan toiletnya gini guys, kalian cukup bayar sekitar 11.000 dan kalian bisa langsung masuk. Tapi bayarnya harus pakai kartu ya, karena di sini nggak ada orang yang tunggu untuk ambil uang cash kalian. Iya teman-teman, jadi kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan itu jangan pernah lupa untuk bawa kartu, karena kalau misalkan kalian mau ke toilet gini, kalian itu nggak bisa bayar cash karena di situ nggak ada orang yang jaga seperti toilet-toilet umum di Indonesia. Instruksi di toilet ini juga ada terjemahan ke dalam bahasa Inggris, jadi untuk turis-turis yang nggak ngerti bahasa Rusia juga bisa tetap paham. Toilet umum ini betul-betul di mana-mana guys di tengah kota, dan desainnya juga cantik-cantik, jadi dia tidak merusak kecantikannya kota Moskow. So kalau kalian lagi di kota Moskow jangan khawatir lagi ya guys. Kita lihat video yang kedua. Jadi ini tuh tentang nama-nama unik di Rusia. Jadi teman-teman, di Rusia itu ada beberapa nama yang ada nama panggilan khususnya. Guys, aku mau share hal unik sama kalian yang aku baru tahu pas aku belajar bahasa Rusia. Jadi guys, di Rusia itu ada beberapa nama orang yang punya nama panggilan lain. Dan nama panggilan lain ini itu guys, semua orang Rusia tahu kalau nama panggilannya itu. Jadi kayak kalau misalkan namanya ini, berarti nama panggilannya ini. Nama panggilan ini itu guys udah kayak culture. Kami guys yang belajar bahasa Rusia itu harus tahu kalau misalkan itu nama panggilan mereka. Contohnya nih guys ya, misalkan ada laki-laki namanya itu Dimitri, keluarga dia itu otomatis panggil untuk dia itu Dima, bukan Dimitri. Kalau misalkan ada cowok namanya itu Mikhail, itu jadi panggilan dia Misha. Nama laki-laki atau perempuan Alexander atau Alexandra untuk perempuan itu panggilannya Sasha. Satu lagi guys, yang paling sering orang tuh di sini Katrina. Orang tuh panggilannya bukan Katrina tapi Katia. Jadi ini itu sesuatu yang nggak biasa, karena kalau misalkan di kita itu kan nama-nama yang kita buat, tapi kalau di Rusia itu nama yang betul-betul kayak memang ada panggilannya gitu, dan biasa panggilan ini itu dipanggil sama orang dekat atau keluarganya. Dan kami sebagai mahasiswa internasional juga mempelajari hal tersebut karena itu memang penting di sana. Jadi guys, nama-nama ini itu kami yang belajar bahasa Rusia harus tahu karena itu udah kayak culture di sini, dan mereka memang pakai itu biasanya untuk orang dekat atau keluarga. Kita lanjutkan video yang ketiga. Pengalaman yang ketiga ini itu menarik teman-teman, karena ternyata cabai itu nggak selalu ada di supermarket Rusia. Kadang biasanya aku pergi ke supermarket, hari ini ada, besoknya nggak ada. Kita sebagai orang Indonesia yang selalu harus ada cabai itu kan kayak nyesek gitu ya. Langsung aja kita lihat. Kalian tahu apa? Aku sekarang lagi di supermarket, dan guys, cabai itu sangat langka di sini. Cuman beberapa supermarket yang bisa kita temuin cabai. Tapi guys, sekali kita jumpa cabai, harganya itu ngadi-ngadi guys. Ini tuh 1 kilo hampir 100.000, hampir $6 lebih gitu cabai hijau, dan ini lumayan pedes. Ini guys, dia nggak pedes sama sekali nggak pedes, dan harganya itu juga mahal kali, 500, mungkin hampir 80.000 gitu. Ya teman-teman, cabai di sana itu juga rasanya nggak pedes, tapi harganya itu sangat-sangat mahal
mahal teman-teman, dan juga jarang bisa ditemuin. Jadi kan kayak kalau kita pengen cabai itu ya kita nggak tahu cari di mana. Makanya itu guys, aku kalau mau makanan yang pedas itu nggak beli cabai tapi beli ini. Ini tuh kayak jalapeno pickle. Ini tuh lumayan pedas dan harganya juga lebih murah. Jadi guys, kalau mau spicy food atau makanan yang pedas di sini nggak dapat guys. Selanjutnya ini cukup sangat menarik karena aku belum pernah lihat sebelumnya di Indonesia. Jadi teman-teman, ini tuh tentang kurir GoFood yang ngantar makanan gitu kan. Jadi di Rusia itu unik, langsung aja kita lihat. Yes, ada satu hal menarik di Rusia yaitu tentang foodnya Rusia. Jadi guys, kayak di negara kita juga kan ada food gitu, dan di Rusia juga ada. Tapi yang menariknya guys, di Rusia itu kurir food itu mereka antarnya itu bukan cuman pakai mobil. Di sini itu kan jarang yang pakai Honda ya. Jadi biasanya kalau antar online itu atau pesanan online itu pakai mobil. Tapi food di sini itu guys, ada yang pakai mobil of course, dan pakai sepeda, pakai skuter, pakai bus, bahkan jalan kaki guys. Yes teman-teman, itu betul. Jadi aku sering kali jumpain, bahkan pengalaman juga sendiri ketika pesan makanan yang ngantarnya itu kadang pakai bus, pakai sepeda, bahkan mereka itu jalan kaki. Kalau kita di jalan itu guys, kita banyak kali tengok orang-orang kurir GoFood itu guys, mereka pakai tas yang besar itu dan mereka jalan kaki atau naik sepeda. Itu banyak kali guys. Jadi guys, kurir GoFood yang pakai sepeda atau jalan kaki itu sangat biasa guys di sini. Selanjutnya yang unik itu tentang vending machine di Rusia. Jadi di Rusia itu banyak sekali vending machine kopi yang mana kita bayar sendiri, kita buat sendiri, pokoknya semuanya kita lakukan sendiri. Dan yang paling bestnya itu kita bisa ambil topping sepuasnya sendiri. Di Rusia itu banyak kali kayak vending machine untuk kopi. Jadi kayak kita buat sendiri kopinya dan kita bayar sendiri, kita servis sendiri semuanya. Kita bisa buat kopi sendiri di sini, bayar sendiri, dan kita bisa ambil sirup ini sepuasnya. Ini tuh kayak topping dan kita bisa ambil sepuasnya. Cappuccino. Oke, bayar dulu. Topping. Oke. Our coffee. Here's our coffee. It's hot. Bye-bye. Selanjutnya teman-teman, ini itu kalian pasti familiar dengan masalahnya ketika kita tinggal di luar negeri. Ada beberapa negara yang nggak pakai bidet guys, tempat untuk membersihkan ketika kita ke kamar mandi. Jadi ini juga terjadi di Rusia. Jadi di Rusia itu toiletnya kan nggak ada bidet, air untuk membersihkan itu kan. Jadi gimana juga membersihinnya? Gini dia. Ini guys toiletnya, dari samping sini dan samping sini nggak ada pipa untuk bidet gitu kan. Jadi untungnya teman-teman, suami aku itu punya bidet elektrik gitu yang dia bawa dari Jordan. Jadi itu sangat memudahkan kalaupun nggak ada bidet. Di rumah aku itu kita punya ini. Ini itu kayak bidet elektrik. Ini dia baterainya bisa dicas. Jadi kalau kita mau pakai, kita tinggal tekan tombol ini, hidupkan. Dengarkan suaranya. Dan gitu. Jadinya kalau di rumah itu aman guys, karena kita punya bidet elektrik. Tapi di asrama itu aku adanya ember sama gayung, kayak biasa. Ini itu agak unik ya, karena aku belum pernah lihat sebelumnya gudang seperti ini. Jadi di Rusia itu banyak kayak gedung-gedung kosong gitu, ternyata itu gudang, dan mereka itu kayak bisa nyewa gitu, biarpun rumahnya jauh, gudangnya di sini gitu. Dan gudang itu mereka bisa pakai untuk apapun, bahkan ada yang parkir mobil di dalamnya, ada yang taruh barang-barang, ada yang taruh apapun di situ teman-teman. Langsung aja kita lihat videonya. Di Indonesia gudang itu biasa bagian bawah dalam rumah, pokoknya masih bagian rumah kan. Kalau di Rusia guys, gudang itu dia terpisah biasanya dari rumah, kayak gini dia. Ini guys, jadi ini tuh kayak toko gitu kan, sampai panjang ke sana itu ada beberapa gudang. Dan ini perumahan. Jadi gudang-gudang orang tuh di sini, orang tuh mau taruh apa gitu di sini. Ini juga storage guys, nggak tahu di mana rumahnya tapi storage-nya di sini. Jadi banyak orang yang memang storage yang di samping jalan gitu. Udah beberapa aku tengok gudang itu tuh beda sama rumah, maksudnya terpisah dari rumah.
mau sharing teman-teman. Ini tuh super sangat menyenangkan dan juga unik karena aku itu tinggal di apartemen dan apartemen aku itu bukan lantai dasar tapi lantai 2 atau 3, lantai 2 sepertinya. Nah, jadi kalau misalkan ada orang datang kita kan harus turun ke bawah. Tapi di apartemen Rusia itu nggak perlu teman-teman, karena kalau misalkan ada orang datang mereka bisa langsung tinggal tekan kode nomor rumah kita dan kita bisa buka lewat angka telepon. Aku kan tinggal di apartemen. Nah, apartemen Rusia itu guys biasanya ada pintu pagar untuk masuk kan. Abis pintu pagar itu ada pintu satu lagi untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, untuk buka pintu pagar itu guys kita pakai kunci yang kayak gini, yang kayak tap gitu, habis itu kita bisa masuk. Tapi guys kuncinya itu cuma satu. Nah aku kan tinggal sama suami aku. Jadi misalnya nih aku pergi sekolah, habis itu kuncinya itu sama dia aku lupa bawa. Jadi kan aku perlu dia untuk buka pintu kan. Tapi guys di sini itu ada ini kayak gini. Di luar pun ada satu. Jadi kalau suami aku di atas dan aku mau masuk, aku tinggal tekan nomor kamar aja. Jadi teman-teman kita angkat telepon itu, kita tekan tombol yang ada di telepon itu, pintu langsung kebuka. Jadi kita itu nggak perlu turun ke bawah. Nanti dia bunyi kayak kita telepon. Call again. Oke. Ini dia guys teleponnya. Jadi kalau ada yang tekan nomor di bawah, kita tinggal tekan ini untuk buka pintu. Kalau misalkan teleponnya itu udah dijawab dan pintunya itu dengan tombol itu bisa langsung terbuka. Jadi dia nggak usah turun ke bawah lagi guys. Selanjutnya ini tuh sangat membantu kita ya, karena di Rusia itu kalau misalkan ada zebra cross tapi nggak ada lampu merah, itu kita bisa lewat langsung dan mobil akan otomatis berhenti. Kita langsung lihat videonya. Di Rusia itu kalau kita mau nyebrang itu harus dan wajib di zebra cross. Jadi kalau misalkan ada lampu merah dan ada zebra cross, kita harus tunggu lampu merahnya itu sampai dia berubah hijau dengan tanda orang boleh jalan dan kita boleh langsung jalan. Tapi guys, ada satu lagi cara nyebrangnya, yaitu kalau ada zebra cross tapi nggak ada lampu merah, itu kita boleh langsung jalan tanpa lihat kiri kanan. Mobil akan otomatis berhenti untuk kita. Jadi mobil ini langsung berhenti dan kita bisa langsung jalan tanpa nggak usah berhentiin mobil. Kalau kita di Indonesia kan bisa nyebrang di mana aja gitu kan, kita tinggal taruh tangan dan mobil berhenti. Tapi nggak enaknya di sini guys, kita itu harus betul-betul jumpa zebra cross. Kalau misalkan kita nggak jumpa, kita nggak bisa nyebrang. Dan enaknya di Indonesia itu kita bisa nyebrang di mana aja. Yang terakhir, yes, pengalaman unik nomor 10 yang aku alami selama aku di Rusia dan aku di apartemen Rusia itu, jendela dan pintu itu satu teman-teman. Jadi nggak terpisah antara jendela dan pintu. Langsung aja kita lihat videonya. Kalian tahu nggak, apartemen aku di Rusia itu nggak ada jendela. Yang ada itu cuman pintu. Dan rata-rata rumah di Rusia itu gitu, nggak ada jendela. Why? Kenapa nggak ada jendela? I'll show you guys. This is the door, pintu, kayak biasa kan? Kita buka pintu. Dan di sini itu ada kayak kaca besar gitu, tapi ini bukan jendela. Dia kesil gitu, nggak bisa dibuka. And surprisingly, ini pintu, ini juga jendela. Jadi cara bukanya itu, tadi kita buka pintu, and then kita tutup, putar ke atas, dan tarik. Jadilah jendela. Iya, jadi kalau misalkan kita putar gagangnya itu ke atas, itu akan dia jadi jendela. Terbuka cuma bagian atasnya aja, pintunya kayak mau jatuh gitu. Jadi kayak pintunya kayak mau jatuh gitu dia. Kebuka bagian atas saja. Jadi ini jendelanya. Kalau kita mau tutup pintu, tutup jendela.